Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa'ad bihi sayyidatahu wa khalliqin nas bi khuluqin hasanin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup. Barangkali ada saudara-saudara kita yang pagi hari ini dari tidur dan tidak bisa bangun lagi. Oleh karena itu sekali lagi patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan, maka pantaslah kita berdoa pada Allah dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah bahwa kita masih dihidupkan kembali setelah mati. Bersyukurnya kita para hadirin diungkapkan dengan sholat subuh, dan mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan puasa kita selama 6 hari yang lalu diterima juga Allah Subhanahu wa taala. Semoga qiyamul lail kita juga terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang lain juga demikian, dan Allah juga berikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan, segala aktivitas ibadah di dalamnya sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin Allah. Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Mubarak. Artinya bulan yang penuh barokah. Karena penuh barokah, sekecil apapun, sesingkat apapun, jangan kita tinggalkan. Jangan kita sia-siakan, termasuk pagi hari ini mengikuti pengajian ba'da subuh. Al-Mubarak atau dari kata-kata juga barokah, itu pengertian para ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bagaimana kita tambah Bapak dan Ibu? Bulan Ramadan ini segalanya dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah pahalanya sama dengan wajib, ibadah yang wajib dilipat gandakan
berlipat ganda 10 sampai 700 kali. Misalnya kita mau menghitung-hitung pahala balasan Allah dengan ibadah kita ini, Masya Allah, mungkin triliunan. Tidak hanya uang yang bocor triliunan, namun pahala kita pun insya Allah tidak bisa dibayangkan. Lebih-lebih nikmat Allah, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, pasti kata Allah, la tuhsuha, nah bisa ngitung saking banyaknya. Namun manusia ini banyak yang tidak bersyukur, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Padahal Rasulullah itu, ini pengantar nggih, sedap nggih. Rasulullah itu kalau mendapat nikmat dengan ungkapan alhamdulillah. Nek gak dapat nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga Rasulullah tidak pernah alhamdulillah, Bapak dan Ibu. Nggih. Kalau kita dapat nikmat juga gak alhamdulillah, mendapat musibah meso-meso. Gimana badan? Insya Allah enggak, masih tidak insya Allah. Jamaah kita enggak insya Allah. Tidak termasuk yang meso-meso. Karena lisan kita ini dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di antaranya kenapa? Karena kita manis iman kita. Manisnya iman terungkap dengan perilaku, sikap dan tingkah laku kita, termasuk ungkapan-ungkapan kita. Bagi orang yang merasakan manisnya iman akan berbeda. Setiap apa yang kita keluarkan selalu digantungkan kepada Allah. Bapak dan Ibu, sabda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan manisnya iman ini, saya tidak akan baca redaksionalnya, nanti terlalu panjang karena suruh kita jam 5:30 pinten 31 nggak salah, atau sudah kurang, jadi hanya setengah jaman. Saya bacakan artinya saja. Rasulullah bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, artinya ada 3 perkara yang jika terdapat dalam diri seorang, diri kita masing-masing, ia akan merasakan manisnya iman. Bahasa lainnya lezatnya iman atau nikmatnya iman. Yang pertama kata Rasul, ia lebih menjadi Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Bapak dan Ibu, mari kita kembalikan hari ini, apa kita sudah seperti ini? Lebih menjadi Allah dan Rasulnya. Contoh, kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, pada saat kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih tidur di rumah, santai-santai di rumah, atau langsung serta-merta ke masjid? Insya Allah enggak, ya, termasuk yang kedua kita, ya. Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendengar azan langsung pucat, Bu. Digambarkan dalam satu hadis, pucat. Saking betul merasakan bahwa Allah itu maha besar, yang lain kecil, tidak ada apa-apanya. Karena manusia ini, kalau insan atau dhaifah, manusia lemah, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau Sayyidina Ali seperti itu. Bahkan kalau sahabat yang lain, ada yang terlena sedikit, hanya melihat kebunnya, saking hasilnya bagus, tumbuh-tumbuhannya bagus, lupa nikmat Allah, kemudian sampai terlambat ke masjid. Terlambat loh, Bu. Itu langsung, Bu, yang dilihat itu disedekahkan semua. Kalau kita seperti itu, insya Allah setiap hari sedekah loh, gini buatan. Karena setiap hari seringnya begitu, mendengar azan, wes tenang aja, kayak waktu ini kok masih banyak waktunya. Subuh sampai jam 5.30 mengambil terakhir, zuhur juga begitu, zuhur sih sampai jam 3 kurang sidik, dan seterusnya. Kalau sahabat juga, Bu, langsung saking betul-betul dirinya itu betul-betul sudah serahkan kepada Allah, saking merasakan manisnya iman tadi, lain, cinta Allah dan Rasulnya lebih utama dari yang lain-lain. Bahkan lebih saya lain yang saya sampaikan, lebih cinta dari orang tua kita, keluarga kita, anak kita, dan yang lain-lain. Sampai begitu. Bahkan saya bersama mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau masih lebih mencintai yang lain selain Rasul.
Mudah-mudahan kita tidak boleh. Sehingga apa? Pada saat Rasulullah Muhammad SAW disebutkan, insya Allah lisan kita ringan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, kok sholawat beli ini dikira nih. Loh, ngetes Bu, nek terdengar suara begitu, kira-kira kita jawab apa enggak? Setiap mendengar kata Rasulullah Muhammad SAW, mesti kita bersolawat. Sampai Rasul mengatakan, si antara wong sing kikiriku, nek dengar jenengku gak gelem lawat. Waduh, kuno iku ndesit. Masa sampun dengar kata Rasulullah sholawat. Ini ajaran Rasul. Dengan sholawat itu, Bu, Masya Allah, Bu, saestu. Itu akan berikan syafaat nanti. Rasulullah akan menyampaikan kepada Allah, berikan syafaat. Bahkan Rasulullah itu menunggu kita nanti, Bu. Yang ditunggu itu umatnya. Kita semua yang ditunggu nanti. Masya Allah. Kalau dua itu saya mau menangis, Bu. Astagfirullah. Bagaimana cintanya Rasul pada kita. Saking cintanya, kita ditunggu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan menginginkan kita nanti akan termasuk mendapat minuman dari telaga Rasulullah. Saking cintanya kita, saking cintanya Rasulullah pada kita. Kita mengungkap sholawat para Rasulullah abote. Masyaallah muslimin Allah. Jadi cinta Allah dan Rasulnya itu harus lebih dari yang lain. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah." Ila akhir ayat. Kalau kita cinta pada Allah, ikuti yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kita. Masyaallah muslim Allah yang kedua, ia menjadi seorang kaya karena Allah. Yang kedua, yang pertama cinta Allah dan Rasul dan yang lain. Yang kedua, cinta sesama kita karena Allah. Akan lain Ibu, nek cinta karena Allah itu. Tapi karena cinta yang lain beda. Konco nek sugih nek melarat duduk konco. Kadang mboten nggih. Nek tepake sugih, soko atuh di sapa? Assalamualaikum. Nek melarat noleh ora gelem. Nggih mboten. Bukan di sini insyaallah. Jamaah kita enggak. Kita enggak insyaallah. Kita terhadap siapapun cinta. Terhadap orang peminta-minta pun kita cinta. Bahkan terhadap barangkali terhadap seorang pezina pun kita cinta karena Allah. Andai kita benci bukan benci pada manusianya, benci terhadap perbuatannya. Karena kita cinta akan lain rasanya, Bapak dan Ibu, akan lain. Akan kita doakan yang namanya berbuat maksiat itu. Bukan kita cemooh, kita hina, kita bully, tidak. Namun yang sering terjadi apa, Pak Nabi kita? Kalau kata Rasul, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau itu terjadi, Masya Allah, Bu, Masya Allah. Gih. Sehingga kenapa ada seorang pelacur, seorang wanita pelacur mlebu surga? Kalau sak wali wanita abidah, ahli ibadah mlebu neraka. Gini apa? Sering mendengar ya? Yang satu kita mulai berbuat maksiat namun masuk surga, yang satu seakan-akan tarik pada Allah namun masuk neraka. Ini yang harus hati-hati Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tidak berubah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim Allah. Ternyata perbuatan baik sedikit karena Allah itu di hadapan Allah bukan main berharganya. Seorang wanita yang pelacur tadi memberikan makan anjing yang kelaparan. Nggih. Tapi karena Allah betul-betul rasa kehewanannya itu menolong yang namanya hewan yang kelaparan, ditolong. Lebih-lebih kalau kita membantu sama kita, karena Allah akan lain. Sebaliknya, yang abidah tadi merasa sudah ahli ibadah, berbuat seenaknya, termasuk ngerasani tonggo separuh, menghina, menghibah, memfitnah. Wis gak apa-apa, pahala ku akeh kok.
cek sombong, cek percaya diri nih. Jangan dikira ustad ini, nggih. Sing tukang-tukang ngomong ini wis gampang mesti mlebu surga, ora mesti. Gini boten. Tidak ngomong kok gak iso nglakoni. Gini boten, Pak. Ini yang berbahaya. Sampai Allah katakan, kabur matan indallah antaku luma la tafalun. Amat benci kepada Allah pada orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Jangan enak jadi seorang mubalek ya. Ngomong daki-daki itu gak iso nglakoni. Gini boten. Jadi tidak enak jadi seorang ustadz, Bu. Karena tanggung jawabnya besar. Masyaallah muslimullah. Kembali pada cinta karena Allah terhadap siapapun kepada manusia. Masya Allah akan lain, rasanya akan lain. Yang terakhir, manisnya iman akan terasa. Ia benci untuk kembali pada kufuran sebagaimana ia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Maksudnya nek wis tobat niku tenanan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Sebagaimana contoh sahabat Rasul Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah sudah. Saking tobatnya dari kafir masuk ke orang beriman, orang Islam. Ya. Contoh seperti itu. Dan juga banyak contoh para sahabat. Bilal bin Rabah. Sehingga keimanannya tidak mudah tergadaikan. Tapi hari ini kalau kita prihatin saudara-saudara kita, karena kadang Islam karena keturunan, dia ini wis katun, insya Allah enggak, bukan di lingkungan kita. Tapi ada juga itu yang dikek mitok wis katut, wis ganti agamane. Dikek kesenangan sithik wis katut, wis ganti agamane. Lah ini tidak. Insya Allah kita tidak termasuk itu. Masyaallah musliminullah. Ini ringkas saya sampaikan, ini hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Bisa dibaca dalam kitab hadisnya, juga bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, manisnya iman, ini salah satu beberapa di antara Imam Nawawi mengatakan demikian. Manisnya iman itu merasakan kelezatan ketaatan, nikmat. Ketika dia berzikir, sholat atau ibadah yang lain, yang merasakan nikmat. Kira-kira kita termasuk yang nikmat atau buatan, Pak? Insya Allah. Nah, sering imam panjang tarawih gitu, sak malam 1 juz rasane pewenak to nggih. Ya Sayyidina Utsman loh, Bu. 1 rakaat itu menyelesaikan 30 juz. Terus pundi kita nggih? Kira-kira Pak, 1 rakaat loh, Pak. Kalau selesai 1 rakaat sampai surah An-Nisa. Pernah Rasulullah begitu. Nah, sahabat Utsman enggak begitu. Sak juz 30 juz, sak rakaat. Salatnya gak akeh, mek sak rakaat tok. Witir sak rakaat tok gak saya kita pingetan sa Al-Qur'an, sak juz, sak rakaat. Tapi langsung diselesaikan sampai 30 juz. Nikmat tuh. Nek sahabat dulu begitu, bahkan di antara para sahabat yang wafat syahid dibunuh. Itu di antara pada saat sholat, bahkan pada saat sholat dicabut. Tidak merasakan sakitnya. Nek ini dia nulal sidia tak. Ini betul. Gini betul. Ono positif waktu gatal-gatal itu. Nggih, sekalipun dalam fikih mengatakan boleh. Supaya lagi mengatakan kalau tidak boleh benar 3 kali. Ini pendapat mazhab. Namun kita kadang-kala begitu. Namun Rasulullah mengajarkan. Ada sahabat yang waduh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kok sulit untuk bisa khusyuk. Disingkat jawaban Rasulullah, pokoknya nek bayang ngelengger sithik balik no maneh. Ngelengger sithik balik no maneh. Terjadi enggak kita? Pada saat sholat, iya iki pirang rakaat wae? 3 apa 4 iki wis mari apa durung? Ya apa bisa wis mari maca apa durung? Nah, kembalikan. Kalau terkait dengan rakaat dalam bahasa usul fikih, al-yaqin la yuzal bisyak. Yang yakin itu menghilangkan keraguan. Nah, antara 3 dan 4 sing yakin 3 to nggih. Misal terjadi misalnya. Tapi nek imam makmum ngomong subhanallah subhanallah subhanallah. Kadang bingung sampai bingung ada kejadian, Bu. Imamnya gak pati ngerti. Wis subhanallah terus opo iki sing kurang opo bingung. Akhirnya sampai terakhir ada yang karena kata-katanya salah maca bil Fatihah durung. Mungkin terjadi napa? Mungkin terjadi napa? Sakit. Saya tidak ngomong siapa-siapa. Saya sendiri pernah Bu ngimani. Langsung baca surah lalu Al-Fatihah. Masya Allah.
Jadi kalau pernah jadi Rasulullah, saya juga pernah merasakan seperti itu. Menungso gitu mboten. Loh, iya saya belum baca. Sing repot ya, Allah wis moto kok. Mbak iso debat iki. Kayak yang di video itu, kan ada anak kecil. Diulungno nang adike. Wis coba ngulung terus saya. Kebetulan adiknya lebih pinter, lebih bagus bacaannya, masih salah-salah, kadang juga nggak lali wacanane. Diulungno nang adike. Itu contoh tapi ya, contoh itu kan video lain. Kisah nyata tadi Bu, banyak. Masya Allah, Masya iman bukan sekedar yang dalam hati, tapi juga sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati. Manisnya iman dapat dirasakan melalui ketaatan dan kesukaan terhadap serta mendahulukan atas hawa nafsu. Memang abot Bu saya itu. Yang terakhir ini, contoh tadi, sholat subuh. Sholat subuh ini. Alhamdulillah kalau Ramadan insya Allah. Selain Ramadan kadang-kadang kita kan aras-arasan tuh. Ya. Tapi insya Allah Bu, kalau kita biasa bangun sebelum subuh, gini Ramadan, mesti wis. Kalau saya, ini resep. Kalau saya tidurnya agak malam, jam 1 misalnya. Ya selain kita prepare dengan call HP, namun juga minta sama Allah, ya Allah, bangunkan ya Allah, sebagaimana saya biasa bangun jam sekian. Minta sama Allah. Ternyata tetap bisa bangun. Insya Allah. Minta sama Allah. Allah Al-Hayyu wa Qayyum, Maha hidup dan tidak bergantung. Sehingga insya Allah kalau doa kita didengarkan Allah, insya Allah akan bangun, tetap bangun. Nek biasa bangun jam 3, insya Allah bangun. Ya kecuali kuwesel nemen ya beda malih gitu. Saya lanjutkan. Terkait dengan minta Allah dan Rasulnya ini lebih dari yang lain, sebenarnya kita itu membaca ini Bu, dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca setiap rakaat. Jadi berusaha terus-menerus untuk bertakarrub untuk mendekati kepada Allah dan membutuhkan mujahadah nafs, maksudnya sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Akan lain. Sehingga diantaranya, karena kita ini orang Indonesia bukan orang Arab, yang kita baca dalam sholat diantaranya kita bisa atau sebagian bisa artinya, akan lain rasanya. Ya, di antara surah Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kita minta pertolongan. Terkait dengan cinta Allah dan Rasulnya ini, kita membutuhkan pertolongan Allah. Membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah berat Ibu saestu. Kita minta pertolongan pada Allah. Firman Allah berikutnya. Saya bacakan artinya aja. Katakan jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Di antaranya kalau dilanjutkan berikutnya dalam tafsir, itu di antaranya kita bisa fasik. Ya. Fasik itu arti sederhananya, kita ngerti nek iku salah tapi tetap dilakoni. Ya punten nggih. Contoh. Kalau kita kita cinta pada Allah dan Rasulnya, kita akan berupaya tidak buka aurat di luar. Kalau di rumah ada mahram tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada mahram jangan nih. Kalau ada yang lain, berupaya tidak membuka aurat. Itu bagian dari kita tidak ingin fasik. Ya, terutama kadang-kadang bapak-bapak. Ngapunten nggih. Ini autokritik bisa jadi juga saya. Ngapunten, aku saiki olahraga bulu tangkis, rasanya gak penak ning gawe celana panjang. Sing penak ngelak londo ndukure dengkul. Kadang-kadang begitu dalam hati. Karena enak kan olahraganya lebih enak ya. Tapi nek gawe nisore dengkul kan rasanya koyo ribet kan. Itu diantara kadang-kadang kita meremehkan. Padahal auratnya laki-laki itu paling ringan, nggih mboten. Hanya didengkul sampai tali pusar. Hanya sampai tali pusar. Enggak banyak. Dukur kita orang apa wis iku masuk. Yang penting. Tapi kadang kalau saya kurang,
Namun tapi saya ibu-ibu bapak, tapi bukan di sini. Insya Allah ibu sini enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Nek sing ibu-ibu nemen, padahal aurat orang wanita itu lebih lanu. Yang boleh tampak mukanya atau telapak tangannya. Selebihnya enggak boleh. Ngapunten termasuk kaki loh nggih, ngapunten loh nggih. Jadi termasuk aurat loh bagi seorang wanita. Asik ngapunten. Mosok yang boleh tampaknya tapak muka dan tapak tangan kok. Selebihnya enggak boleh. Nek pengen hati-hati mana yang gawe cadar kan ngoten lho. Kayak enggak ada yang lain selain itu. Tapi ngapunten. Tapi bukan di sini, insyaallah bukan jamak kita. Di luar sana. Wah wong ledok ya, berani to Pak ye. Kayak enggak kurang sip. Nek gawe celana nisero dengkul. Dukure maneh, munggah sampai gak gawe kelambi. Itu bukan kita. Insyaallah jamaah Anda, insyaallah. Nggih, insyaallah juga mungkin bukan orang Islam, insyaallah. Apa Ibu? Kalau kita kenal Allah Rasulnya, kita pas bandrol ngelakoni apa sing diperintah Allah dan Rasulnya. Nah ini tadi sudah sampaikan ini. Artinya, jika kamu benar cinta Allah, ikutilah aku. Ketika Rasulullah SAW, bisa Allah mengasihi dan mengundi surgamu. Terkait dengan kita cinta Allah, akan taat, akan ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian berikutnya terkait tadi, sudah sampaikan, tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih mencintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ada sudah hampir 30 menit tuh. Yang kedua, mencintai seorang karena Allah. Saya baca ini ayat dalam surah Az-Zuhruf ayat 67. Orang yang saling berkasih karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh untuk satu sama lainnya kecuali orang yang bertakwa. Kata Allah begitu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Jadi sing gak mungsuh-mungsuhan nanti itu wong sing takwa. Sing liyane saling nuduh. Contoh ini di antara saling aku guru-guru itu sampai sing iblis. Wis aku gak milih loh, bukan karena saya loh ya. Iblis kalau tahu nanti. Tapi yang lain enggak, saya karena bapak itu kok, karena imam itu kok. Ya, nunjuk-nunjuk. Termasuk yang harus hati-hati loh ya, dalam keluarga. Seorang laki-laki itu penanggung jawab. Kalau kita punya anak perempuan, punya adik perempuan, istri, kemudian nanti banyak berbuat maksiat, sementara yang laki-laki, bapak, saudara laki-laki tidak pernah mengingatkan, kita yang kena bu, yang laki-laki ini berat, jangan dikira ringan dong. Sekalipun surga yang seorang istri ada di seorang suami. Kan begitu bu, sampai Rasulullah mengatakan, andai kata boleh menyembah selain Allah, maka akan agun suruh suami-suami untuk menyembah, istri itu suruh menyembah suaminya. Maksudnya ketaatannya. Makanya nanti tanggung jawab jadi bojo. Jangan dikira ya, penak-penak wis juga selama ndak diingatkan. Nek gak iso ngeline apa yo, kekno guru ngaji. Istri kita itu kalau kita bisa ingatkan Bapak, berikan guru ngaji. Kalau mau ngaji jangan dilarang. Saya nyontoh begini karena contoh Rasul dan para sahabat seperti itu. Saya juga nyontoh istri saya begitu. Istri saya, karena aku gak iso ngajar yo, wis sampean ngaji ora apa-apa, tak izinkan. Wis ngaji wis diizinkan. Tapi ngaji sing tenanan yo, aja ndok kono pula omongan. Ndok kono kebengi wah sing ngrasani tangga separuh. Ono kurane. Sing kurang ini kurang itu iku apik lambene. Oh, aduh, masya Allah. Tapi ibu izin tidak, insya Allah. Ya ada ibu. Kalau bapak insya Allah begitu pak. Nek bapak begitu cengeng namanya, lebay. Kalau seorang ibu dia ada biasa, bukan biasa, yang ngarai hibah tau ya. Bapak dan ibu, hati-hati. Itu wong sing gak takwa. Kecuali orang takwa, nek orang takwa insya Allah. Karena segala perbuatannya itu selalu menuju ketaatan kepada Allah. Sampai Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nanti yang bersih Allah itu yang paling bersih Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang paling takwa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara, ini terkait dengan bagaimana kita betul cintakan Allah. Maka Allah mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun. Ini saya kira mungkin Imam hafal, ini sering juga termasuk salah satu yang kita hafalkan. Ya. Dalam surah Al-Maidah.
Maka Allah akan datangkan satu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Intinya sesama orang beriman harus mencintai, lemah lembut, tegas terhadap orang kafir. Ya, tegas ya. Tegas dibenten kalau misu-misu lagi. Kalau Rasul berikan contoh pada saat diajak, ayo damai, damai Rasulullah. Rasulullah pernah diajak damai sama orang kafir. Tapi apa? Rasul mengatakan, andai kata matahari dan bulan berada di tangan kiriku, tetap. Bahkan sampai di situ, saking orang kafir tidak percaya, minta Rasulullah, buktikan kerasulanmu. Diminta untuk belah bulan loh Bu. Rasulullah pernah belah bulan loh Bu. Ini hatinya sesuai. Belah bulan. Akhirnya yang percaya dan mau masuk beriman orang untuk membuktikan bahwa Rasul yang betul Rasul itu utusan Allah. Makanya sekarang kalau kita lihat seakan-akan kok seperti ada seret gitu ya, itu pernah dan kemudian kembali lagi. Masyaallah, muslim itu termasuk mujizat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak ini kembali pada sini harus cinta karena Allah. Ya, sampai digambar dalam hadis yang lain, nek wong cinta pada Allah seperti ini. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Bahkan sungguh Allah dari kiamat akan memberikan di mana orang yang saling mencinta karena keagunganku, pada hari itu akan memberikan naungan padanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Termasuk di antara 7 orang itu. Kalau cinta karena Allah, gambarannya di padang mahsyar. Itu masya Allah siapapun. Tapi karena kita saling mencinta, Allah berikan keutamaan pada orang yang saling mencinta karena Allah itu akan dinaungi nanti. Terakhir, menjauhi dan membenci kekufuran. Dia lebih suka lempar neraka daripada harus kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari neraka itu. Maksudnya adalah orang yang beriman sebelumnya tidak beriman. Ya. Ini jangan sampai Bu, kita jaga keimanan kita. Ya contoh misal ada yang mu'alaf. Bagaimana menjaga seorang yang mu'alaf itu? Bentuk kasih sayang kita. Karena orang mu'alaf itu lemah imannya. Kadang-kala Masya Allah kalau lihat beberapa kejadian itu orang yang lemah imannya diuji betul Pak. Diuji likuno, diuji ekonomi, dikucilkan oleh teman-temannya, bahkan disiksa dan sebagainya. Maka kita sebagai saudara harus siap membantu. Ini bagian dari 8 asnaf mu'alaf. Mu'alaf itu 8 asnaf. Jadi pasti masjid kalau mengumpulkan zakat dan sedekah, jangan lupa pada saudara kita yang baru masuk Islam, yang mu'alaf. Kemudian itu selanjutnya, bagaimana agar kita itu betul-betul merasakan manisnya iman itu. Rasul memberikan contoh di antara yang zikir ini. Ini zikir pagi puri. Nggih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya, atau Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena hadisnya begitu. Ada yang mengatakan wa bi Muhammadin rasulah, ada yang mengatakan wa bi Muhammadin nabiyya. Imam Nawawi termasuk yang menggabungkan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nggih. Atau ada lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, itu zikir pagi sore. Apa hikmahnya? Ini terkait dengan menata hati untuk ridho pada Allah. Ya, kita betul-betul merasakan Islam agama kita dan Rasulullah itu Nabi kita, Rasul kita. Makanya minimal dibaca pagi, sore. Berikutnya, resep untuk menjaga keimanan kita. Ini saya kira sudah hafal ya, doa ini. Doa ini sudah hafal ya. Para ulama memang ini mengatakan ada 2. Ada mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam dibaca setiap selesai sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya Allah, sungguh aku mohon pada Engkau ya Allah agar selalu ingat Engkau, selalu bersyukur pada Engkau, dan selalu berusaha untuk memperbaiki ibadah kepada Engkau. Kalau ini kita katakan kepada Allah, kita mohon pada Allah, insya Allah kita akan dijaga. Ya, ingat Allah, tidak pernah lupa Allah, syukur terus menerus, terakhir ibadah kita selalu istiqomah dan selalu ditingkatkan. Sehingga resepnya mari kita baca dan kita hayati. Yang berikutnya lagi, ini doa terkait dengan cinta. Ya, ini mungkin jarang hafal. Ya,
Tapi kalau mendengarkan para mubalik, kadang-kadang para ustaz, para kiai sering membaca doa ini. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Yang artinya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Ya, jadi saling mencinta, minta pada Allah. Amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu ya Allah, jadikanlah kecintaanku padamu lebih aku cintai daripada cintaku pada diri sendiri, keluarga dan air dingin. Kalau haus maksudnya adalah kadang-kadang kita puasa ini kan haus, lebih baik air dingin mandi pagi angel tuh nggih. Lanjut. Nah, ini mesti hafal ini zikir pagi sore nggih. Zikir pagi sore. Kita membanyak di antara ini untuk terjaga dari kekufuran, bahkan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya, termasuk doa yang sering kita baca zikir pagi sore ya. Ini kan ada lanjutan sebelumnya, Allah maafin ibadina, Allah maafin fi sami Allah wa bismillah la ilaha illa anta itu. Nggih. Ini doa-doa yang sering kita baca. Tujuannya sama tadi, untuk betul-betul menjaga keimanan kita itu. Untuk menjaga kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan saling cinta sama kita, dan terjaga dari kekufuran, terlindungi dari kufuran. Masyaallah muslimin Allah. Ya, sudah selesai Bu. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Terakhir zikir dan doa sudah banyak kita hafal. Masih doa yang lain nih. Misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarriful qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Atau juga Allahumma inna nas'aluka al-huda, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afwa dan lain-lain. Itu doa juga sama dalam rangka untuk menetapkan hati kita, keimanan kita. Ya. Makanya ya aduh Pak kok akeh ngapalne ndonga ya ora usah dihafalne kapal. Diwaca ae suwi-suwi apal dhewe to nggih. Satu, kedua, waduh angel ngapal dhewe Pak nek basa Arab. Nggih nek pun ngaten nggih. Caranya gimana lagi? Nek gak hafal yo wis eling-eling dhewe basa Indonesia ngaten nggih. Allah Maha tahu. Yang penting kita itu betul-betul bagaimana menata kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab berapa tuh nih? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Barangkali kalau ada. Karena kalau ini kan masih tepat terbitnya matahari. Kita jangan sholat pada saat tepat terbitnya matahari, lebih sedikit. Sebagian untuk jagani ditambahi 5 sampai 10 menitan. Sebagian ulama mengatakan ini syuruk itu hanya istilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini sholat duha awal. Sholat duha itu bagi 3 waktu, awal, tengah, akhir. Ada yang mengatakan sholat duha awal. Cukup rokaan kok nanti jam 90 sholat mana duha. Rokaan untuk 4 rokaan. Kok mendekati zuhur sholat mana duha. Loro atau 4. Total isok 8. Kira-kira ngaten iki. Itu kalau saya pernah disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Monggo kalau ada pertanyaan barangkali yang menggeliat di dalam diri Ibu Puan apa, monggo terkait dengan manusia iman. Kalau tidak ada saya tutup. Terus budi, wonten apa? Sampun nggih? Nggih. Alhamdulillah barakallah. Sampun nggih? Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.